Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia pun mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Aku nih hamba Tuhan, percaya pada aku berkata. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Intensi misa kita petang hari ini, kita berdoa mendoakan arwah Bapak Edi Suryanto yang berpulang 34 tahun yang lalu, Nedawati yang berpulang 41 tahun yang lalu, dan semoga saudara-saudari kita ini beristirahat dalam damai karena kasih dan kerahiman Tuhan. Juga boleh menjadi pendoa bagi semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama
Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita bersyukur bersama seluruh gereja kita kembali boleh merayakan Ekaristi secara khusus dalam hari Jumat yang pertama ini yang menurut tradisi gereja kita persembahkan kepada hati kudus Yesus yang selalu berseru kepada kita melalui lambungnya yang terbuka, yang mengalirkan darah dan air lambang sakramen gereja. Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami kenangkan misteri cinta kasih-Mu dalam perayaan Ekaristi ini. Lestarikanlah karya-karya penyelamatan-Mu dalam perbuatan dan perkataan kami, serta ajarilah kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.
Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu malah makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan lain kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua itu. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, belajar dari bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Santo Paulus sendiri, dan di sana di bagian perikop ini hal yang sedang dihadapi oleh jemaat adalah situasi konflik yang menyebabkan perpecahan. Apa yang menyebabkan situasi konflik itu, yang menyebabkan perpecahan? Tadi sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka mempunyai masalah dengan hal krisis kepercayaan, baik kepada Paulus sendiri maupun juga kepada satu dengan yang lainnya. Kita tahu kalau sudah mulai orang tidak percaya, maka pasti akan terjadi perpecahan, akan ada intrik-intrik dan macam-macam hal, mungkin juga saling mencurigai dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi Santo Paulus mengingatkan bahwa siapa kita sebenarnya. Santo Paulus mengatakan kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Pertama-tama dari Allah sendiri, dipercaya oleh Allah dalam kehidupan kita, dan semoga dengan demikian kita juga bisa dipercaya oleh satu dengan yang lainnya. Untuk dapat dipercaya, tentu kita harus membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, supaya mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga bukan hanya mengerti secara akal budi, tapi juga belajar untuk menghayatinya, belajar untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga tahu, kalau kita melaksanakan itu, sebenarnya tidak akan ada orang yang menolak. Kalau kita menjalankan hukum kasih, tentu tidak akan ada orang yang menolak, kecuali bahwa ada orang yang terganggu dengan hadirnya kasih itu di dalam kehidupan bersama. Kecuali bahwa ada orang yang terganggu, bahwa ada keadilan dan juga kebersamaan membangun persekutuan, mereka merasa terganggu. Terganggu bukan soal keselamatan atau apa, tetapi kenyamanan mereka. Mungkin yang selama ini sudah biasa tidak menjalankan kasih, mencari keuntungan sendiri, maka mereka juga akan mulai merasa tidak nyaman. Tetapi di dalam menghadapi situasi itu, kita tidak boleh putus asa, kita tetap harus berjalan di dalam kasih Tuhan dan juga tetap berjalan agar kita dapat menjadi kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita belajar dari bacaan yang pertama, dan saya kira itu sesuai dengan bacaan Injil hari ini, karena juga bacaan Injil hari ini menggugah kita kembali untuk membaharui diri kita, menyadari kembali motivasi keagamaan kita, motivasi hidup beriman kita. Makanya tadi ketika orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mulai membanding-bandingkan bahwa murid-murid Yohanes itu sering berpuasa dan sembahyang, juga orang-orang Farisi demikian. Tapi murid-murid Tuhan Yesus kok malah makan dan minum. Yesus mengatakan,
Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Dalam tradisi Yahudi, pantang, puasa, sembahyang, ibadah merupakan suatu bentuk ibadah di mana mereka menyadari menantikan kedatangan Tuhan. Mereka menjalankan masa-masa pertobatan, perbaikan diri dan lain sebagainya untuk menantikan Mesias agar mereka pantas dan layak. Dan sekarang Mesias itu hadir di tengah mereka, dan para murid yang 12 itu sangat dekat dengan Yesus. Maka memang tentu saja benarlah apa yang dikatakan Yesus. Apa yang akan mereka puasakan, karena mereka dalam persatuan dengan Yesus dan ada bersama dengan Yesus, tidak perlu menunggu Yesus lagi. Itulah yang dikatakannya. Tapi nanti akan ada waktunya saat Yesus pergi, ditangkap, disesah, disalibkan, lalu bangkit, barulah mereka akan kembali menjalankan mungkin motivasi pantang puasa itu sebagai bentuk pertobatan, penyesalan. Karena apa? Karena mereka sendiri juga belum bisa menerima jalan pikiran Tuhan dalam karya keselamatannya. Kita tahu banyak murid Yesus meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap. Bahkan beberapa sangat radikal, menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus. Tapi pada akhirnya bertobat dan juga menerima Yesus dengan penuh kerendahan hati, menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kita bisa belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Oleh karena itu, kita semua diundang. Dikatakan, Ecclesia semper reformanda, gereja harus terus siap sedia untuk memperbaharui diri. Kita semua diberi akal budi, hati nurani dan kebebasan, supaya kita mempunyai kemampuan beradaptasi, melihat situasi dan juga perkembangan hidup kita. Kita harus belajar terus-menerus terbuka untuk perkembangan dan pertumbuhan yang baru, perubahan-perubahan tanpa kehilangan jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang baik yang ada di dalam gereja sebagai tradisi yang baik yang menuntun kita kepada pertumbuhan perkembangan iman dikatakan oleh Santo Bapa Fransiskus, supaya kita belajar dengan tekun menjaga tradisi yang baik, supaya tetap kita berakar pada iman kita akan Kristus. Tetapi kita juga harus tetap siap sedia terbuka untuk perkembangan zaman. Dan kita menyediakan diri untuk bersama-sama berjalan, untuk mengambil bagian di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bertumbuh dan berkembang. Sedikit menyinggung tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, di mana Allah adalah sumber pengharapan, dan kita semua diajak setelah pandemi 2 tahun untuk berjalan dalam proses pemulihan dan pertumbuhan yang cepat. Kita diundang untuk senantiasa carilah dulu Tuhan, maka engkau akan hidup. Karena kalau kita tidak berfokus, mungkin kita akan tumbuh berkembang, tetapi mungkin tidak dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Demikian juga dalam peribadatan kita, dalam kehidupan keagamaan kita, kita selalu harus terus-menerus mempunyai motivasi yang benar dan juga dapat dipercaya oleh Allah dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas semua firman yang telah kami dengar hari ini melalui Santo Paulus dan putramu sendiri. Semoga kami pribadi lepas pribadi bisa bertumbuh berkembang menjadi orang kepercayaanmu dan juga dipercaya satu dengan yang lainnya. Dan buatlah kami dengan dorongan Roh Kudus senantiasa terbuka untuk pembaharuan diri dan pembaharuan dalam gereja serta masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Doalah Ibu Bapa Saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memberkati persembahan ini agar menjadi daya pembaharuan di dalam pengabdian kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes, Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama Bapak Edi Suryanto dan Ibu Nedawati yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Ibu bapa, saudara dan saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus, Sang Pembaharu, kami terima dengan sukacita dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami mau menata hidup seturut kehendak-Mu, dan kelak Kau anugerahi hidup abadi bersama Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan adorasi. Kita gunakan buku ibadat adorasi menimba kasih dari lambung Yesus yang terbuka, halaman 75. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan
Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari surat Santo Paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa dan saudari anak-anakku terkasih, marilah kita sejenak mengambil waktu yang tidak banyak ini, yang tidak panjang ini, tetapi secara kualitas kita mau meningkatkannya dalam berhubungan relasi kita dengan Tuhan. Kita diundang untuk bertatap muka dengannya, menyadari kembali identitas kita dan juga jati diri kita di hadapan Allah. Semoga dengan demikian kita semakin dapat mengasihinya, dapat melayaninya dengan bekal pembenaran dan pengenalan melalui akal budi kita tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Marilah kita hening sejenak barang 2-5 menit di hadapan Allah. Biarkan Dia memandang kita dan biarlah kita membuka diri kepadanya.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk waktu yang singkat yang berkualitas ini dalam kami mencoba lebih intim dengan Engkau. Ada kami yang sudah berhasil menyerahkan diri ke dalam kehadiran-Mu dan merasakan kedamaian. Tapi bisa jadi masih banyak di antara kami yang justru ada dalam kegelisahan, ada di dalam ketidaknyamanan. Tapi Engkau tetap memahami kami dan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, semoga ini menjadi pengalaman kami, pengalaman eksistensial kami, pengalaman yang asli kami berada di hadapan-Mu. Dan semoga ini mempengaruhi perjalanan hidup kami selanjutnya. Ibu Bapa, marilah sekarang kita doakan doa pendamaian. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami untuk mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah satu-satunya pendamai kami. Engkau telah membersihkan dosa-dosa kami dan telah menyatukan kami dengan Bapa di dalam Roh Kudus. Jadikanlah kami penerjemah cinta kasih-Mu, saksi dan pejuang persaudaraan antar manusia, dan pelayan perdamaian menurut cita-cita yang Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, sehingga kami mampu ikut dalam perutusan-Mu. Buatlah kami setia sebagai pengikut-Mu, dan bersama Santo Fransiskus, hamba-Mu perkenalkan kami berseru. Jadikanlah kami membawa damai. Jika terjadi kebencian, jadikanlah kami membawa cinta kasih. Jika terjadi penghinaan, jadikanlah kami membawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah kami membawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah kami membawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah kami membawa kebenaran. Jika terjadi kecemasan, jadikanlah kami membawa harapan. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Jika terjadi kegelapan, jadikanlah kami membawa terang. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Marilah kita angkat pujian dengan menyanyikan Tantum Ergo.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita menyanyi melambungkan pujian bagi Allah. Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putera, Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang setara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya.